Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan sedikit menjelaskan tentang stres kerja. Pembahasannya yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian stres kerja. Yang kedua, penyebab stres kerja. Yang ketiga, dampak stres kerja. Dan yang keempat yaitu faktor dan cara mengatasi stres kerja. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian stres kerja. Stres kerja adalah sensasi ketegangan yang diderita oleh tenaga kerja dalam mengelola pekerjaan yang ditimbulkan oleh stresor mulai dari tempat kerja seperti faktor lingkungan, asosiasi, dan perorangan. Selanjutnya yaitu penyebab dari stres kerja. Yang pertama ada lingkungan fisik. Beberapa stresor ditemukan dalam lingkungan fisik pekerjaan seperti terlalu bising, kurang baiknya penerangan, rancangan ruang kantor yang buruk, ketiadaan privasi, lampu penerangan yang kurang efektif, dan kualitas udara yang buruk. Yang kedua yaitu stres karena peran dan tugas. Stresor karena peran atau tugas termasuk kondisi di mana para karyawan mengalami kesulitan dalam memahami apa yang menjadi tugasnya. Peran yang dia jalankan terlalu berat atau menjalankan berbagai peran di tempat kerja mereka. Yang ketiga yaitu ada penyebab stres antar pribadi atau interpersonal stressors. Penyebab stres antar pribadi yaitu karena adanya perbedaan karakter pribadi, latar belakang, persepsi, karena adanya kompetisi untuk mencapai target kerja yang memungkinkan munculnya stres kerja. Yang terakhir ada organisasi. Banyak sekali ragam penyebab stres yang bersumber dari organisasi. Pengurangan jumlah pegawai merupakan salah satu penyebab stres yang tidak hanya untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, namun juga untuk mereka yang tetap tinggal mengalami peningkatan beban kerja. Baik, saya akan menjelaskan tentang penjelasan yang ketiga mengenai dampak stres kerja. Akibat adanya stres, baik fisik maupun mental, sangat berpengaruh terhadap dinamika perilaku seseorang tergantung bagaimana ia menghadapi atau merespon kondisi yang menimbulkan stres itu sendiri. Stres kerja ada yang positif dan negatif. Yang pertama, aspek psikologis. Dari aspek psikologis, stres kerja ada yang pertama lebih mudah merasa cemas, bingung, tegang, dan tersinggung. Kemudian yang kedua lebih mudah marah, frustasi, dendam, bahkan ia mempunyai rasa benci. Ketiga, lebih sering memendam perasaan, menarik diri, dan yang paling parah adalah depresi. Kemudian lebih sensitif dan hiperaktif. Kemudian yang terakhir dari aspek psikologis itu lebih sering merasa bosan dan tidak puas dengan hasil dari pekerjaannya. Dampak dari stres kerja yang kedua dari aspek fisiologis. Hormon stres dalam diri akan meningkatkan secara drastis hingga seperti adrenalin, sehingga cukup berbahaya jika terus dibiarkan atau diabaikan. Antaranya dampak gejala fisiologis dari stres kerja antara lain: 1. Tekanan darah, denyut jantung meningkat dan akan berbahaya jika terus diabaikan. Kemudian terjadi gangguan gastrointestinal. Kemudian terjadinya gangguan pernapasan yang ringan maupun berbahaya. Kemudian ada frekuensi luka fisik dan kecelakaan mengalami peningkatan. Kemudian lebih mudah terserang penyakit sakit kepala, sakit pada punggung bagian bawah, dan ketegangan otot. Kemudian yang terakhir aspek perilakunya kurang mampu membuat keputusan, mudah lupa, sensitif, pasif, kurang bertanggung jawab. Dampak dari stres kerja yang poin nomor 3 yaitu ada aspek perilaku. Dampak di antara dari aspek perilaku yaitu
Yang pertama, lebih sering menunda, menghindari absen dari tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kinerja dan produktivitas dalam diri mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian yang ketiga, agresivitas, vandalisme, dan kriminalisme dalam diri mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga. Kemudian yang keempat, lebih sering melakukan sabotase dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, kualitas hubungan personal mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yang poin nomor 4, dampak dari stres kerja itu juga dipengaruhi oleh faktor atau aspek lingkungan sekitar. Dampaknya contohnya diantara lain dari yang pertama dari suasana rumah tangga yang kurang harmonis. Di rumah itu suasananya kurang mendukung, itu dapat meningkatkan dampak dari stres kerja. Kemudian yang kedua, lingkungan pekerjaan yang kurang produktif, lingkungan pekerjaan tidak sehat, terpengaruh oleh teman-teman yang malas atau apapun itu. Kemudian yang nomor 3, masyarakat yang tidak tentram. Hubungannya dengan masyarakat itu sangat terpengaruh, atau dia memiliki masalah atau memiliki pikiran yang cukup besar di lingkungan masyarakat, itu dapat juga berdampak pada stres kerja seperti itu. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang faktor dan cara mengatasi stres kerja. Yang pertama, faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ini ada beberapa faktor yang mendukung. Di antaranya ketidakpastian ekonomi. Bila perekonomian menurun, maka orang-orang akan menjadi semakin cemas dengan kesejahteraan mereka, dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian yang kedua, ketidakpastian politik. Dalam hal ini, situasi politik yang tidak menentu akan mengakibatkan munculnya. Kemudian yang kedua yaitu faktor organisasi. Dalam faktor organisasi ini ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan stres kerja. Yang pertama, tuntutan tugas. Hal ini merupakan faktor yang berhubungan langsung dengan pekerjaan. Tuntutan tugas itu melalui desain pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan tata letak fisik pekerjaan. Kondisi pekerjaan yang terlalu penuh, sesak, atau selalu terganggu oleh suara bising itu juga dapat menimbulkan stres. Kemudian, tuntutan antar pribadi. Tuntutan antar pribadi ini berkaitan dengan tekanan yang diciptakan oleh pegawai lain dalam organisasi. Terjadi ketika kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan kerja dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menyebabkan stres kerja. Kemudian, struktur organisasi dan kepemimpinan organisasi. Struktur organisasi, hal ini dapat terjadi jika adanya aturan kerja yang berlebihan dan tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan dalam kepemimpinan organisasi, gaya kepemimpinan yang otoriter dapat menimbulkan stres kerja. Faktor yang ketiga yaitu faktor individu. Dalam faktor individu ini ada yang pertama, keluarga. Permasalahan dalam keluarga seperti keluarga yang tidak harmonis, hubungan antara suami dan istri, kemudian tidak harmonisnya antara hubungan anak dan orang tua itu juga dapat menimbulkan stres kerja. Kemudian masalah ekonomi. Tingkat penghasilan seseorang dan ketidakmampuan seseorang dalam mengelola keuangan juga dapat menimbulkan stres. Kemudian yang ketiga, kepribadian. Stres juga berasal dari diri sendiri atau dari kepribadian seseorang itu sendiri. Bagaimana seseorang itu bisa menerima segala perubahan atau tuntutan dari pekerjaan. Nah, bagaimana cara mengatasi stres kerja? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi stres yang diakibatkan oleh pekerjaan. Yang pertama yaitu pihak perusahaan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan sehingga tidak membuat karyawan bingung untuk menjalankannya. Kemudian, pihak perusahaan melakukan evaluasi atas keseimbangan sumber daya serta beban kerja sehingga tidak ada pekerja
yang melakukan pekerjaan melebihi dengan kemampuannya. Kemudian, pihak perusahaan menyediakan program dukungan atas lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, serta dapat memberikan program benefit yang dapat diakses melalui flexible benefit. Dan terakhir, pihak karyawan melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat menjadi stress release, misal seperti membuat prioritas pekerjaan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.